Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba memulai belajar membuat game pada Roblox Studio, khususnya pada scripting. Kita akan mulai belajar hari ini bagaimana cara membuka dan menutup pintu menggunakan script. Kita akan mulai saja ya. Nah, teman-teman silakan membuka aplikasi Roblox Studio-nya. Nah, kita mempunyai desain seperti ini kira-kira. Nah, warna biru ini nantinya adalah button. Nah, button ini nanti ada scriptnya. Nah, mungkin scriptnya tidak di sini ya. Nanti kita akan buat script ada di server script service. Oke. Nah, kita akan mulai saja bagaimana cara scriptingnya. Oke, nah pertama kita samakan dulu ya teman-teman untuk bagian desain yaitu workspace ya. Nah, bagian workspace ini teman-teman kita harus memiliki apa saja. Yang pertama adalah git. Nah, ini yang kalau kita tekan huruf F, nah ini adalah gitnya. Oke, git. Nah, berikutnya kita punya button. Nah, ini buttonnya. Oke, nah kemudian ada juga particle emitter. Nah, mungkin kita letakkan di sana. Ya, oke. Kita pindah di sini. Nah, kita rename, klik kanan, rename namanya particle part. Oke, nah berikutnya adalah kita akan membuat scriptnya ya. Nah, teman-teman, coba kalian buka bagian Explorer ya. Explorer itu di View, Explorer. Nah, cari yaitu folder server script service dan tambahkan script. Nah, script ini akan mengontrol ya. Dengan script ini, ketika usernya menyentuh tombol biru ini, maka git ini akan terbuka atau tertutup. Oke, kita mulai saja. Nah, by default ini adalah hello world. Jadi kalau kita run atau kita play, kemudian teman-teman buka outputnya di view output, nah maka di sini adalah hello world. Oke, kita mulai saja ya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah membuat variabel. Nah, di sini cara memberikan komen adalah minus-minus di dalam bahasa pemrograman Roblox itu menyiapkan variabel. Nah, variabel saja yang kita butuhkan yaitu yang pertama adalah bahwa kita menggunakan yang namanya workspace. Nah, lalu kita pakai yaitu letaknya di game.workspace. Nah, game itu yang ini ya. Oke, nah berikutnya adalah kita akan mendeklarasikan variabel yaitu button ya. Nah, kita punya button. Oke, nah button di mana letaknya yaitu game atau di workspace. Kemudian wait for child, carikan yaitu button. Oke, nah berikutnya adalah kita akan mendefinisikan git di sini ya. Nah, yaitu ini git. Oke, git letaknya di workspace.
kemudian wait for child yaitu get. Nah, berikutnya kita akan tambahkan suara ya. Misalkan kita cari suara dulu. Jadi teman-teman bisa ke bagian home toolbox. Baik, cari audio. Kemudian misalkan happy. Oke, nah kita klik workspace lalu kita insert. Nah, ini kita rename namanya sound. Nah, harapannya nanti ketika tombol button ditekan akan suaranya bisa di-trigger. Oke, nah kita definisikan dulu yaitu sound kemudian apa ini? Oh, oke. Wait. Nah, kita punya sound ya, yaitu di workspace wait for child sound. Nah, berikutnya kita punya particle part ya. Local particle part yaitu workspace wait for child particle part. Nah, jadi kalau kita perhatikan ketika sudah di rename dia akan mendeteksi tadi ya. Contohnya ini tadi. Nah, ada opsi lalu enter. Seperti itu. Baik, nah langkah berikutnya di dalam particle part kita punya yang namanya particle emitter ya. Oke. Local particle emitter yaitu particle part wait for child and then there is particle emitter. Oke, sudah. Nah, ini adalah variabel-variabel yang dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah menyiapkan function. Nah, apa itu function ya? Function adalah kumpulan perintah yang bisa kita panggil berkali-kali. Nah, sekarang kita bikin dulu ya, yaitu local function. Kemudian nama functionnya adalah button press namanya. Oke, button press. Nah, ini tergantung dari parameter hit. Tergantung dari 3 hal ya. Pertama button, yang kedua adalah gate, yang ketiga adalah particle part. Ya mungkin ini buat capital aja ya. Part, kemudian particle emitter. Nah, lalu ini kan tanda merah. Nah, jangan khawatir, ketika kita tekan enter, maka ada closing end, yaitu penutup dari button. Oke, nah berikutnya adalah kita definisikan variabel karakter yaitu other
part dot parent oke. Nah, kita butuh mendefinisikan other part ya, other part. Oke, is there any other part? Oke, nah ini kita return dulu. Return function to other part other part. Oke. Nah, kita enter. Oke, nah berikutnya if karakter. Kemudian find first child. Oke, and then there is humanoid. Then nah, kita akan kasih tahu ketika nanti ada yang menyentuh, maka kita print ya siapa yang menyentuh. Kemudian double quotes. Oke, di touch by a player. Oke, then kita akan change the color ya. When user or player touch the button, kita akan ubah buttonnya, button colornya. Oke, nah button dot brick color, kemudian brick color kita akan ganti misalkan bright green. Oops. Okay. Okay, then we can play the sound. Then okay, sound will be play. Oke. Nah, selain itu, jadi nanti ketika disentuh akan berbunyi gitu ya. Oke. Nah, ini fungsi ya. Kita bisa coba panggil dulu ya. Oke, cara panggilnya button dot disentuh and then connect button press. Oke, ini parameternya ada 3 ya. Artikel part.
Nah, nanti ini akan dipanggil seperti itu. Mari kita coba ya. Mungkin ada error-errornya. Oke, kita play dulu. See? Oke, keren. Nah, oke, it worked ya. So we can play the sound. Oke ya, next. Nah, selain itu, kita akan bikin particle emitternya jalan. If particle emitter particle emitter this one, then a particle emitter, and then activate enable, then the status is true. Nah, kemudian gate-nya kita buka nih, transparansi equal 1, and then gate can collide. Okay, now become false. Nah, kemudian kita kasih waktu 10 detik ya untuk that one. Oke, setelah 10 detik ini kebalikannya teman-teman, yaitu kita copy aja, ini opposite jadi 0 dan ini jadi true. Oke, lalu soundnya berhenti. Nah, kalau ini memainkan, kalau ini stop. Oke, mantap. Nah, demikian juga untuk particle emitter tadi ya. Ini statusnya jadi false. Nah, kemudian kalau tadi warnanya green, sekarang jadi warnanya red. Oke. Oke, cukup. Mari kita coba. Oke. Nah, ini kayaknya belum jalan ya. Coba kita taruh aja di atas. Gate. Is there any gate? Gate. Oke, kita play. Nah, oke. Nah, ini ada penundaan, berarti particle emitter
taruh di depan juga. Oke, coba kita play. Oh, doesn't working. Stuck in line number 20. What's wrong? Oh, oke. Coba kita lihat ya. Particle emitter. Particle part. Yes. If particle part, then true. Yes, true. Okay. Particle. I see. There is lowercase. Okay, correct. Particle part. Coba kita play lagi ya. Particle emitter. Nah, ini ada particle part. Oh, fine. Ya. We use different function. Ya. Oke. Kita pindahin dulu ya. Ini di sebelum bunyi. Oh, masih stuck. If particle emitter. Button. Oke. Coba kita tambahin sound juga. Sound ini juga sound. Nah, ini ada stuck ya di sini. Coba kita cari problemnya di mana ini. Kita di atas sudah mendeklarasikan. Oke ya, we have particle part. Oke, ini sudah benar. Kemudian ada di situ particle emitter. Oke, coba kita pakai kelas ya. Oke, the problem next is line number 19. Enabled. Oke.
Oke, sukses. Oke, yes. Oke, finish. Nah, jadi pada video kali ini kita sudah belajar cara men-trigger ya, men-trigger partikel emitter, membuka eh, apa namanya, kit ya, kit. Nah, coba ini kita anchor dulu nih ya. Nah, jadi ketika usernya menekan tombol, nanti kit dan partikel emitternya akan ke trigger. Nah, suara juga sama. Oke, saya kira itu dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.